Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan membicarakan mengenai penatalaksanaan akut kidney injury pada bayi. AKI adalah penurunan fungsi ginjal yang mendadak dan progresif. Pada AKI, kita mengenal oligouri, yaitu output urin kurang daripada 1 mili per kilo per jam dalam 24 jam. Oligouri merupakan salah satu tanda daripada gagal ginjal. Kita juga mengenal anuri, yaitu tidak adanya urin output sampai bayi berusia 48 jam. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pada bayi kita akan sering berhadapan dengan AKI, terutama pada bayi-bayi prematur, bayi dengan asfiksia, bayi sepsis, dan bayi yang sedang menjalani pembedahan jantung. Obat-obatan yang bersifat nefrotoksik juga dapat berpengaruh di dalam kejadian AKI. Kita harus memperhatikan obat-obat seperti aminoglycosid, ibuprofen, vancomycin, indomethacin, dan amphotericin B pada penggunaannya pada bayi-bayi di NICU. Ada cukup banyak klasifikasi daripada AKI. Salah satu yang dipakai adalah modifikasi daripada Kidney Disease Improving Global Outcomes yang membagi AKI berdasarkan 3 state, dilihat berdasarkan kadar serum kreatinin dan urin outputnya, yang dapat dilihat sebagai berikut. Kita juga mengenal kriteria Riffel. Kriteria Riffel pada neonatus yang dipakai adalah kriteria berdasarkan urin outputnya. Untuk kriteria berdasarkan kreatinin serum masih menjadi perdebatan. Ada memang beberapa kepustakaan yang menganjurkan penggunaan kriteria pediatric Riffel pada bayi-bayi yang dirawat di NICU. Tetapi memang belum ada kesepakatan yang pasti, mengingat kriteria ini agak sedikit hati-hati penggunaannya, terutama pada bayi-bayi prematur. Kita juga mengenal pembagian AKI menurut Jenton dan Ashkenazi yang terdapat pada buku Gomela, di mana pembagian AKI dibagi atas 3 stadium dan dilihat hanya berdasarkan kadar serum kreatinin saja. Apabila kita temukan bahwa dalam 24 jam bayi tidak kencing, maka kita harus anamnesis. Di dalam anamnesis, yang pertama kita tanyakan apakah kandung kemihnya teraba. Kalau kandung kemihnya teraba, berarti otomatis ada urin di dalam kandung kemih tersebut. Maka kita bisa mencoba mengeluarkan urin tersebut dengan manuver Creed. Manuver Creed terbukti sangat membantu pada bayi yang urin outputnya tidak ada akibat obat pelumpuh otot. Yang kedua, apakah sudah dilakukan kateterisasi? Bila belum, kita coba pasang kateter, karena kemungkinan untuk keluarnya kencing dengan pemasangan kateter besar. Berikutnya, berapakah tekanan darah daripada bayi tersebut? Kita tahu kalau bayinya kita dapati hipotensi, maka biasanya terjadi penurunan perfusi daripada ginjal dan urin outputnya akan rendah. Apabila bayinya mengalami hipertensi, hal ini menandakan bahwa bayi tersebut berpenyakit renal atau renovaskular. Dan bila tekanan darahnya sangat tinggi dan berat, maka menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi arteri atau vena renal trombosis. Berikutnya, apakah bayi tersebut pernah kencing? Bila belum pernah kencing sama sekali, maka kemungkinan bayi terjadi agenesis renal bilateral atau obstruksi. Berikutnya kita tanyakan apakah ibu bayi mengalami oligohydramnion. Oligohydramnion akan menurunkan produksi urin fetal, sehingga perfusi ginjal akan menurun, obstruksi uropati
dan tidak adanya jaringan kongenital. Akibatnya biasanya disebabkan oleh agenesis ginjal, kistik displasia, dan atresia uretral. Berikutnya kita tanyakan, apakah ibu menderita diabetes? Karena ibu dengan diabetes mellitus biasanya beresiko anomali ginjal bayinya. Bisa terjadi renal agenesis, hidronefosis, dan duplikasi uretral. Kemudian apakah obat yang diminum ibu saat hamil? Karena kita tahu obat seperti ACE inhibitor, non-steroid anti-inflamasi drug yang diminum ibu saat kehamilan dapat mempengaruhi nefrogenesis daripada fetal. Kemudian apakah bayi mengalami gross hematuri? Karena kita tahu kalau bayinya gross hematuri merupakan tanda bayi tersebut mempunyai penyakit ginjal intrinsik. Dan yang terakhir, apakah bayi menderita penyakit ginjal kongenital? Untuk pertanyaan terakhir ini dapat kita jawab bila kita melakukan USG. Berikut ini adalah cara melakukan manuver daripada CRIT. Kita lihat bersama-sama. Lakukan secara lembut dan gentle. Berikut ini saya mencoba menyajikan alur kalau kita menemukan bayi dengan kreatinin yang meningkat atau urin output yang kurang. Ada beberapa pemeriksaan yang kita bisa lakukan, mulai dari pemeriksaan imaging seperti USG ginjal atau pemeriksaan darah dan urin. Dari situ, kita akan dapat menentukan penyebab akinya postrenal, ataukah intrinsik, ataukah prerenal. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan tata laksana sesuai dengan penyebab daripada aki itu sendiri. Berikut ini adalah pembagian penyebab aki pada bayi yang dibagi berdasarkan prerenal, intrinsik, ataupun postrenal. Pada gambar ini, saya mencoba mengklasifikasi gejala-gejala aki pada bayi berdasarkan penyebabnya, apakah dia prerenal, intrinsik, ataupun postrenal. Kita juga dapat melihat apakah penyebab daripada aki itu berasal daripada prerenal ataupun postrenal berdasarkan indeks daripada urin yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk penanganan oligouri pada bayi, terutama bila urin outputnya kurang daripada 1 cc per kilo per jam dalam 12 jam, pada bayi yang berusia lebih daripada 24 jam, dapat kita lihat pada alur sebagai berikut. Untuk kebutuhan cairan pada bayi dengan aki, kita hitung berdasarkan rumus, yaitu kebutuhan cairan harian per hari pada bayi didasarkan pada IWL ditambah dengan kehilangan cairan yang berlangsung ditambah dengan urin output sehari sebelumnya, di mana IWL pada bayi dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk slide-slide selanjutnya, saya akan mencoba menampilkan
pengobatan-pengobatan yang dapat dilakukan pada bayi dengan AKI sesuai dengan gejala yang dapat timbul dan juga berdasarkan pengobatan suportifnya.